bagi salikin atau sairin atau wasilin atau wasilun, bagi mereka yang sudah menata perjalanan untuk menuju dan bertemu Allah, dan bagi mereka yang sudah sampai pada Allah, qata'a min ru'yatil a'malihim, Allah akan memutus hubungan ruhaniyahmu dengan perkara-perkara yang bersifatkan duniawiyah. Secara ruhaniyah begitu Pak Bu. Orang yang sudah berguru terhadap guru akhirat dan dia sudah mendapatkan sistem wejangan untuk melakukan perjalanan ruhaniyah mendekat dan bertemu Allah, dan atau orang yang sudah sampai, mesti Allah memutus hubungan ruhaniyah orang tersebut dengan perkara selain Allah. Ruhaniyah loh, bukan jasmania. Itu pasti. Apa maksudnya? Supaya kita tidak terkontaminasi ruhaniyah itu dengan apa yang menjadi kepentingan hawa nafsu. Apabila Allah memutus hubungan ini sampai secara jasmania, itu pilihan Allah yang terbaik. Banyak di antara saudara kita ketika yang sudah masuk melakukan perjalanan khalwat untuk bertemu Allah, urusan duniawiyah itu dicemet Allah, dimiskinkan. Banyak. Ingatlah, semata-mata Allah memilih keputusan hal seperti itu supaya ruhaniyah kita itu tidak terhalang dengan perkara apa yang dicemet ke Allah tadi. Apakah selamanya begitu? Tidak. Bahkan bisa jadi Bapak Ibu, duniawiyah kita secara fisik itu malah ditikelkan. Katakanlah tadi omset kita dalam 1 bulan itu puluhan juta, bahkan ini malah ratusan juta. Kok begitu? Allah punya pilihan itu. Apa pilihan Allah? Allah mengatakan di dalam rahasia Allah, jenengan pasti amanah. Jenengan ruhaniyah jenengan tidak akan terkontaminasi dengan duniawiyah. Artinya hatimu tidak silau. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Justru kemewahan duniawiyahmu, duniawiyah itu tidak hanya materi aja Pak, non materi juga. Contoh, jenengan pengaruh ketokohan jenengan iki tidak hanya tingkat nasional, bahkan internasional. Pengikut jenengan ini tidak malah berkurang, malah berlipat ganda. Iya. Iki non materi. Tapi tidak menjadikan ruhaniyah jenengan tambah jauh dari Allah, enggak. Karena apa? Karena ruhaniyah jenengan itu menjadikan materi atau non materi duniawiyah itu sebagai thariqah, sebagai jalan. Anda selalu bertemu Allah. Bisanya liqok bertemu Allah tidak bisa lepas Pak dari tauhid la ilaha illa anta wa ana. Artinya tidak bisa lepas ruhaniyahmu dari sistem zikir sirul asrar dan fana'ul zikir, atau zikir hakiki dengan fana'ul zikri. Tidak bisa, nggak bisa lepas dari itu. Nah, itu sudah pilihan Allah. Lah tadi yang pertama, yang duniawiyah kita dihabiskan Allah, dilibas oleh Allah, iku monggo Allah duwe maksud sayang terhadap dirimu, ruhaniyah maksudnya. Manakala ini duniawiyahnya itu dilipat gandakan, jenengan kali kula tambah delurung ruhaniyah. Tahu delurung? Apa bahasa delurung? Tambah kebingungan jenengan. Bentuk kebingungan kita meletakkan hadis Rasulullah fa aina ma kunta ittaqullaha fa aina ma kunta. Ini nggak bisa. Kan dikatakan, "Hundi kuwi manggon, kamu harus bertakwa. Kau harus selalu bertemu Allah." Lah, miturut ketetapan Allah manakala dirubah, jenengan mestinya itu dihabiskan duniawiyah, dimiskinkan, kok ya tetap maksa sampai ikut jaluk dikayakan, dimewahkan dunia secara fisik, itu pasti Anda tambah delurung ruhaniyah kita.
ruhaniyah kita tambah jauh dari Allah. Oleh sebab itu, apapun yang menjadi pilihan Allah itu terbaik buat Allah. Tapi syaratnya kita bisa mengatakan manut ikhlas, yaitu tadi. Tanamkanlah segala apa yang dipilih oleh Allah terhadap kita untuk bertempat itu dengan ikhlas. Garisnya ikhlas kita dikatakan ikhlas atas pilihan Allah manakala jenengan kali kulo mendatangkan rahasianya ikhlas. Apa rahasianya ikhlas? Selalu menyampingkan keakuan kita sebagai makhluk yang berperan pun titik ada di situ. Ini toh maksudnya di dalam tauhid bimbingan tahali, ya. Maksudnya tahali kan di situ, Pak. Tahalli, tajalli kan di sini. Awalnya kita kan takholli. Takholli kita sifat basariah mendominasi terus. Sopo kang sing ngaji? Aku. Mukhlason. Rasa di dalam hati duduk di situ. Ini kalau disikapi dari ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Ya. Ya bunaya la tusrik billah. Inna syirka la zulmun adzim. Surat Luqman, surat yang ke-31 ayat 13. Anak putuku, kata Luqman, anak putuku, jangan ada di dalam hatimu syirik. Bukti di dalam takhalli dalam hatiku merasa keakuanku, apa muncul ilmu dari diri saya, maka ini saya syirik. Secara khaufi syirik saya. Manakala nata iju su'ul amal, su'ul ahwal itu akan menunjukkan jadinya di lapangan itu ya su'ul amal. Kalau sumbernya seperti itu, apa yang muncul dalam diri saya keakuanku makhluk sekalipun ini tentang bahasan ilmu hakikat nggak baik buat jenengan. Nggak akan manfaat. Mesti saya akan mengajarkan condong hatimu untuk memuliakan, mengabdi, memuja terhadap makhluk. Itu pasti, Pak. Itu pasti. Nek sumber iku banyu bersih. Akhirnya di lapangan jadi bersih banyu. Nek sumber iku minyak, ya keluarnya minyak. Tinggal itu. Makanya guru-guru kita akhirat berhati-hati. Ketika saat menyampaikan tentang dinul haq, jangan sampai ada kepentingan nafsu di situ. Jangan sampai. Kalau sampai muncul kepentingan nafsu di situ, maka ilmu yang muncul itu tidak akan bisa bermanfaat. Enggak akan. Enggak akan. Sehingga saking hati-hatinya beliau-beliau dulu jarang dikeluarkan. Jarang. Karena ada alasan tersendiri pada saat itu. Beliau-beliau tidak mau menyampaikan, artinya direm tenan. Gas gak dipol, rem yang dipol. Sekarang gas rem, pol. Tapi kami tetap, Pak, kami tetap belajar, kita tetap belajar. Mendudukkan tajalli bukan takholi itu bagaimana. Semua itu kembali kepada pribadi kita masing-masing. Mau menyibukkankah atau tidak masa demi masa, waktu demi waktu untuk berzikir, hanya itu. Kita buat apa napas kita setiap kali keluar masuk berzikirkah atau selain berzikir? Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Yang kumaksud zikir di sini adalah kesadaran penuh terhadap diri kita masing-masing. Kalau kita itu sudah tidak punya hak memilih, tidak punya hak bisa nyapa-nyapa, nggak boleh. Itu kita tiadakan. Akhirnya diganti semuanya keingsunane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal itu aja. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kita masuk dalam tahapan tahali ini, berarti tahali adalah sebuah proses.
pembersihan, penjinaan sifat basariah, peniadaan keakuan kita sebagai makhluk yang nyapo-nyapo. Ini kita jadikan kemakhlukan kita dalam posisi la haula wala quwata. Di situ, Pak. Setelah itu proses terjadi, maka berikutnya adalah tajalli illa billah. Artinya yang muncul di dalam diri jenengan itu hanya keakuan Allah. Yang ketika saya bicara Allah jangan dimaksud itu nama. Ketika saya bicara hidup jangan yang dimaksud itu sifat. Sering saya katakan, saya bicara Allah, bicara hidup, zat itu bukan substansinya. Substansinya adalah laisa kamislihi syai'un. Itu, Pak. Nah, dari proses tahalli menuju tajalli inilah nanti akan bisa membentuk di dalam ruhaniyah jenengan itu yang disebut ikhlas. Yang disebut ikhlas di situ. Ridho, ikhlas. Kalau sudah ada di situ, tinggal kita itu bagaimana caranya volume itu lebih besar. Secara otomatis, Pak, kalau kita bicara sistem, kita hanya bisa meniru, mengikuti apa sistem yang pernah dialami oleh kanjeng Nabi. Itulah jalannya fitrah, itulah jalannya maulid. Itu. Jadi kita jangan hanya memperingati maulid kanjeng Nabi saja dan tidak ada dampak di dalam ruhaniyah kita, jangan. Baik. Kita itu melaksanakan, memperingati hari kelahiran baginda Rasul. Monggo, itu baik. Tapi jangan berhenti di situ. Bagaimana kejadian maulid itu bisa mengaplikasi berdampak ruhaniyah kita, tinggalkan syirik. Lalu menuju iman yang benar. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Al-Baqarah 256. Barang siapa yang tinggalkan syirik, tinggalkan selain Allah ruhaniyah kita, wa yu'min billah, maka Anda imanmu itu dikatakan benar. Iman dikatakan benar manakala sudah sampai ke ihsan. Kata Rasul tentang ihsan, anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau beramaliyah, hatimu sudah tidak melihat amaliyahmu. Ini pengertian ketika kau beribadah, beramaliyah, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Artinya ketika hal itu terjadi, ruhaniyahmu itu tidak melihat dari dirimu. Inilah maksudnya makalah Syekh Ibnu Athaillah Qota'ah, mutus hubungan ruhaniyahmu dengan perkara selain Allah. Itu kadang-kadang kita jatuh, nggih. Jatuh kadang-kadang kita. Kadang anak nakal. Hati kita masih melihat anak. Munculnya kenakalan itu. Kadang-kadang kita diuji Allah lewat istri atau suami. Yang sifatnya enggak penak. Lihat suami kok kerjanya itu tidur melulu. Enggak mau kerja. Nah, kadang-kadang kita itu jatuhnya iman itu melihat suami kita. Kadang-kadang kita sebagai suami melihat istri ngecemas. Kita jatuh. Akmal itu kita lihat dari istri. Padahal kita tahu rumusnya la haula wala quwata illa billah. Mengapa kita masih waktu praktek jatuh? Nah, jangan kau salahkan dulu jatuhnya itu. Karena itulah proses pembentukan ruhaniyah jenengan ini biar tauhidnya murni millata Ibrahim Hanifah perlu dibentus-bentuskan. Apa dibentus-bentuskan itu? Dibentur-benturkan Allah. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Pertanyaannya apakah itu salah? Tidak. Di mata Allah tidak salah. Karena di dalam hatimu sebenarnya si salik atau wasil itu inginnya, mohon maaf Pak, nggak ingin lalai dari Allah lah, gitu toh Pak ya? Semuanya. Orang yang sudah masuk di dalam salikin, perjalanan untuk menuju dan bertemu Allah, dan orang yang sudah sampai bertemu Allah, maunya itu terus dan terus senggolan
tanpa aling-aling. Mohon maaf, iso terus koneksi hati ini terhadap Allah. Nggak ada kesengajaan, nggak ingin untuk sampai melakukan lalai, nggak ingin. Tapi Allah punya pilihan. Walaupun kau sudah menjadi calon kekasihku dan atau kekasihku, tak hadapkan benturan yang seperti ini supaya pertama bisa kau alap sebagai pelajaran, yang kedua untuk membentuk keteguhan subutul iman, membentuk ketetapan iman yang dalam, iman yang benar, iman yang kuat di situ. Akhirnya nggak kesimpulan, iya yang jatuhkan aku siapa? Yang mendirikan aku kembali lagi ya siapa? Di situ Pak nantinya kita. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ingat, dalam makalah ini sebetulnya apa yang kita minta pada Allah sekalipun itu ditunda bahkan tidak dikasihkan. Itu pilihan Allah. Jikalau betul-betul tidak diberikan, kita berhusnudzon bila mana diberikan akan bahaya terhadap kelangsungan proses perjalanan tahali menuju tajali kita pada Allah. Kita harus bersikap seperti itu. Dan manakala apa yang kita minta pada Allah yang bersifatkan urusan kemewahan duniawiyah, urusan jasmania, itu kok diberikan Allah baik materi maupun non materi, itu kita beranggapan tetap ngadong datang Gusti Allah, tetap di situ condong pada Allah, bahwasanya apa yang dihadapkan semewah apapun duniawiyah, non fisik maupun fisik, semata-mata kau jadikan sebagai torikoh jalanmu selalu bertemu Allah. Tandanya bagaimana? Tandanya gini Pak, umpomo jenengan iki dikasih Allah materi, apakah urusan dengan minan nisa garwa wal banin putra kona tirid dunya brono sandang pangan papan, ya jenengan iki tandanya kalau itu jenengan jadikan sebagai lintasan atau jalan bertemu Allah, anda iki gak ngaku-ngaku yen kuwi kabeh wek panjenengan, itu semua bukan milik kita. Paham nggih? Yang kedua, manakala suatu saat diambil Allah dengan cara Allah sendiri. Allah pakai cara bagaimana? Ada orang mendatangi jenengan, entah utang, entah itu njaluk bantuan. Di dalam hati sampean rasa eman nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Lebih-lebih alasan dibuat untuk mensyiarkan keimanan sampean. Apa mensyiarkan keimanan sampean? Tentang masalah fasilitas dalam hal pengajian. Itu contoh kecil aja. Gak ada. Hitung-hitungan gak ada di dalam hati. Gak ada. Karena apa? Kita tidak merasa, kita tidak melihat miru'yati a'malihim. Tidak melihat kalau itu datangnya dari kita. Datangnya semuanya itu dari Allah. Ini kalau betul-betul sudah dijalankan. Wis. Sekarang non materi. Tandanya bagaimana? Misalkan kita ditakdirkan Allah jabatan duniawiyah, entah jadi ketua RT, entah jadi ketua RW, kasun atau kadus, kepala desa atau camat atau bupati atau gubernur atau menteri, bahkan presiden. Tandanya apa yang Anda lakukan, ya, yang berkenaan dengan kebijakan di situ, Anda tidak akan pernah melihat dari Anda, tetapi semata-mata datangnya dari Allah. Dengan begitulah Pak, Anda tidak akan silau. Gampangannya tidak kemulusan. Ngerti kemulusan ya? Kedunyan. Nah. Bahasa Mojokerto gak kemulusan, gak tersilaukan. Gak mudah terkontaminasi dengan hayawat dunia, tidak akan. Karena mencorong cahaya makrifat hatimu pada Allah di situ.
Sehingga cahaya matahari sebesar apapun itu akan kalah manakala cahaya makrifat sebiji sawi ditaruh di dunia. Iya Pak. Wis katakanlah cahaya matahari itu mataharinya diturunkan sampai 5 meter dari kita. Kan pau wadang Pak ya. Tapi masih padang bercahaya dengan cahaya makrifat walaupun cahaya makrifat itu 1 menir. Ya. 1 biji sawi ditaruh di dunia, langsung cahaya matahari seketika itu surup alias redup. Sebab kalah bercahaya. Makanya mengapa Allah Ibnu Athaillah berani memberikan makalah qata'a, mutus hubungan ruhaniyahmu itu dengan urusan dunia. Diputus. Sehingga ketika putus Anda itu tidak mudah untuk melihat kalau itu perilaku kita. Yang ada terjadi semua perilakunya Allah dalam segi apapun. Dalam segi apapun. Bapak Ibu, berarti kuncinya semuanya adalah ikhlas. Muara ikhlas terbentuk dari sirul asrar. Baru bisa. Sebab sirul asrar itu akan membentuk ruhaniyah jenengan itu tinggalkan syirik, iman selain Allah, kemudian menegakkan iman hanya Allah Subhanahu wa taala di seluruh aspek apapun. Sampak-sampak tadi Imron berkata, anak putuku jangan pernah di dalam hatimu ada syirik. Sebab jikalau ada inna syirka ikula dzulmun adzim. Akan menjadi gelapnya hatimu pada Allah. Ini. Siapa yang imannya itu masih selain Allah, berarti belum ihsan, maka akan gelaplah terhadap Allah. Sebaliknya, siapa yang imannya itu sudah bebas dari selain Allah, artinya hanya iman pada Allah, maka teranglah, nyatalah Allah di dalam dirimu. Kuncinya ada di situ. Qur'annya bisa dibuka di dalam surah Al-Baqarah 257. Siapa yang hatinya condong pada Allah, imannya pada Allah, maka akan terang benderang. Siapa yang hatinya condong imannya selain Allah, maka yang terjadi adalah kegelapan. Al-Baqarah 257. Oleh sebab itu, lewat majelis yang mubarakah ini sekaligus kita memperingati hari kelahiran Rasul. Kita jadikan momen ini bagaimana ruhaniyah kita itu tinggalkan selain Allah dan menuju Allah. Itulah hakikatnya maulid. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sehingga mengapa yang kita peringati itu hari kelahiran Rasulullah, bukan kematian Rasulullah. Dan kalau kita mengholi niku kan kematian, nggih Pak nggih? Kematian. Ada apa? Maksud daripada itu? Ternyata itu adalah seruan terhadap kita sebagai umat baginda. Fitrahkanlah hatimu. Setelah berpuluhan tahun hatimu campur dengan kemusyrikan. Itu loh maksudnya. Ternyata Bapak Ibu, ini bisa kita ketemukan hanya golongan-golongan yang hatinya sudah sadar diri di dalam la haula wala quwata illa billah. Oke Bapak Ibu, itu apa yang bisa kami sampaikan sebagai kesimpulan. Apapun yang kau pinta diijabahi dan tidak oleh Allah, tetap Anda harus berhusnudzon pada Allah. Jikalau itu tidak dikasihkan, berarti maksudnya jikalau dikasihkan sekarang, itu akan menjadikan tidak baik dalam hati jenengan. Proses perjalanan ruhaniyah jenengan. Dzumina dijamin oleh Allah, nanti menunggu keadaan ruhaniyah sampai iki sudah hanifan, sudah fastaqamu, sudah hanifan, mancep. Cara kita itu maku itu pakunya sudah mancep, baru itu pasti akan dihadapkan. Karena disitulah momen waktu masa di mana kau tidak akan tersilaukan oleh kebiare dunia.